Danau Toba di Sumatera Utara, Indonesia adalah sebuah keajaiban alam yang sangat menakjubkan. Danau ini diperkirakan terbentuk dari letusan dahsyat sebuah gunung api, Gunung Toba, yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dengan luas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman 450 meter, Danau Toba sebenarnya lebih mirip lautan daripada danau. Di tengah danau vulkanik terbesar di dunia ini juga terdapat sebuah pulau yang berukuran cukup besar, yaitu Pulau Samosir. Letak Danau Toba berada di 900 meter di atas permukaan laut. Selain panorama danau yang memukau, kita juga akan disuguhkan keindahan pemandangan deretan pegunungan dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Ternyata lebih dari itu, Danau Toba merupakan penyumbang terbesar untuk ekspor produk perikanan Indonesia, yaitu ikan nila atau yang juga umum disebut sebagai ikan tilapia. Tilapia merupakan nama umum yang digunakan untuk berbagai jenis siklid dari 3 genus berbeda, Oreochromis, Saroterodon, dan tilapia, yang artinya termasuk nila dan mujair. Selanjutnya di video ini, jika saya menyebut tilapia, maka nama tersebut merefer kepada ikan nila. Saat ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah menetapkan tilapia sebagai sumber protein utama bagi ketahanan pangan karena nilai sosial ekonominya. Ikan nila memang pula berdaging enak dan dapat diolah menjadi beragam masakan seperti menbosa tilapia saus garlic, sup matahari tilapia, rolado tilapia, tilapia panggang, steam tofu tilapia, spinach cream soup tilapia, dan lain sebagainya. Kontribusi ekspor ikan nila dari Danau Toba mencapai 91,66% dari total ekspor ikan nila Indonesia, yaitu sebesar 71,89 juta US dollar pada tahun 2020. Konsumen utama ikan nila dunia adalah Amerika Serikat yang mengalahkan konsumsi di Uni Eropa dan Mesir sebagai negara asal ikan nila. Bagi konsumen Amerika, ikan nila menjadi ikan paling populer keempat setelah udang, salmon, dan tuna. Suhana, peneliti bidang ekonomi kelautan pada Indonesia Ocean Justice Initiative, menjelaskan, arus ekspor ikan nila Indonesia berasal dari 5 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta. Kontribusi nilai ekspor tilapia nila dari kelima provinsi tersebut masing-masing adalah 91,66%, 8,29%, 0,04%, dan 0,0001%. Berdasarkan hal tersebut, Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar eksportir tilapia dari Indonesia, kata Suhana dalam keterangan resminya. Sebagai ikan yang dibudidayakan terbanyak kedua di seluruh dunia, perkembangan perdagangan ikan nila global akan terus meningkat. Apalagi ikan nila juga dikenal sebagai aquatic chicken karena kemudahan dibudidayakan secara massal dan kekinian teknologi pembiakan sehingga dapat menyusul industri peternakan ayam di Amerika. Apalagi ikan nila yang dibudidayakan mengikuti cara budidaya yang baik dan benar sesuai prinsip Good Aquaculture Practice GAP akan menghasilkan daging ikan berkualitas tinggi. Seperti ikan nila yang dibudidayakan sesuai GAP di Danau Toba sangat diterima pasar mancanegara karena keunggulan dagingnya. Ikan nila Danau Toba mengungguli ikan nila dari Cina. Lebih lanjut, Suhana menerangkan, pada tahun 2019 ada 154 negara yang mengimpor produk ikan nila, tetapi Indonesia hanya bisa menembus pasar ekspor di 16 negara saja. Oleh sebab itu, pemerintah dan para pelaku bisnis produk ikan nila perlu terus berinovasi dan meningkatkan produksi agar dapat menembus lebih banyak negara-negara yang selama ini mengimpor produk ikan nila. Tutupnya.
Sejatinya ada beberapa perusahaan budidaya ikan tilapia di Danau Toba, termasuk Regal Springs Indonesia dan Suritadi Pemuka yang merupakan bagian dari Java Group. Di video ini kita akan membahas tentang Regal Springs Indonesia, PMA asal Swiss yang sebelumnya bernama PT Aqua Farm Nusantara. Pada bagian akhir dari video ini akan ditampilkan bagaimana ikan nila atau ikan tilapia diproses atau diolah. Regal Springs mengklaim produk ikan tilapia mereka berkualitas sangat tinggi. Ikan tilapia dibudidayakan secara berkelanjutan di danau air tawar dengan kondisi arus alami, sehingga menghasilkan ikan tilapia yang sehat, tekstur yang empuk namun tidak lembek dan bebas bau tanah. Pada tahun 1988, founder Aqua Farm Nusantara bereksperimen di Wunut, Jawa Tengah dengan beberapa spesies berbeda untuk mengembangkan budidaya ikan demi membantu mengurangi kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan yang dihadapi masyarakat sekitar. Pada periode awal aquaculture, bisnis ini mulai memperlihatkan potensi dan kemungkinan budidaya tilapia secara alami. Pada tahun 1991, bisnis tersebut berkembang menjadi budidaya keramba jaring apung, dan pada tahun 1992, pembenihan wunut dibangun. Itulah awal mula budidaya PT Aqua Farm Nusantara dan Regal Springs yang dapat sepenuhnya dilacak dan ditelusuri, mulai dari peneluran hingga pemanenan ikan. Dari mana ikan mereka berasal, Regal Springs selalu mengetahuinya. Sejalan dengan kesuksesan yang diraih, PT Aqua Farm Nusantara mulai mengekspor produknya ke Amerika Serikat, di mana Regal Springs membuka kantor penjualan pertamanya pada tahun 1994 di Florida, Amerika Serikat. Ekspansi bisnis selanjutnya dilakukan di Indonesia dengan lokasi pembenihan baru dan diperkenalkannya budidaya ikan menggunakan jaring melingkar di danau, suatu cara yang lebih baik dari sebelumnya. Pada tahun 1998, Aqua Finca St. Peter Fish di Honduras bergabung dengan PT Aqua Farm Nusantara untuk menjadi bagian dari keluarga Regal Springs Group, dan budidaya di Danau Toba juga dimulai pada tahun 1998. Pada tahun 2008, Regal Springs memulai bisnis pembudidayaan dan pemrosesan Aqua Granjas dos Lagos Meksikonya di Meksiko, di wilayah Chiapas, sebuah daerah minim kesempatan kerja, namun memiliki banyak danau alami yang memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya ikan. Regal Springs Indonesia adalah produsen tilapia premium yang didirikan tahun 1988 di Pulau Jawa dan terus berkembang pesat ke Sumatera Utara dan di beberapa negara di Amerika Latin. Regal Springs Indonesia menggunakan teknologi jaring apung melingkar modern untuk menjamin kualitas air yang bebas dari polusi dan kandungan kimia. Pakan yang diberikan pada proses budidaya tilapia adalah pakan khusus berbahan dasar tumbuhan, tanpa antibiotik, tanpa hormon pertumbuhan, dan tanpa pengawet. Untuk menjamin kesinambungan ketersediaan tilapia, Regal Springs melakukan pembibitan di daerah Sumatera Utara dan Jawa. Proses yang dilakukan secara alami, mulai dari pemijahan, perkawinan, terbentuknya larva, dan pengembangbiakannya. Ikan tilapia yang telah mencukupi beratnya sudah bisa dipanen dan dikirim dalam keadaan hidup dari jaring apung melingkar modern air jernih ke pabrik pengolahan untuk diolah menjadi file dan ikan beku. Proses pengolahan ikan tilapia dilakukan secara modern, steril, dan higienis dengan tahapan sebagai berikut. Proses penerimaan bahan baku, di mana ikan diterima dalam keadaan hidup, kemudian dipingsankan, dan selanjutnya masuk ke dalam bak pembersihan. Proses file, proses pemisahan file dengan bagian kepala, ekor, dan tulang ikan. Proses skinning, proses pemisahan file dengan kulit ikan. Proses trimming, yaitu proses perapihan dan pembersihan file dari sisa daging yang berwarna keperahan, lendir, dan sisik yang masih menempel. Proses grading dan layering, yaitu proses pemilahan file berdasarkan ukuran berat, kemudian masuk ke dalam proses individual quick freezing. Proses pengepakan dan penyimpanan, yaitu proses pengepakan, pelabelan produk, dan penyimpanan di gudang beku
untuk selanjutnya dikirim ke jaringan distribusi supermarket. Produk utama Regal Springs Indonesia adalah file dan ikan beku utuh, diolah dan ditangani dengan standar kualitas yang tinggi untuk menjamin produk dengan kondisi terbaik sampai ke tangan konsumen. Produk ikan tilapia Regal Springs Indonesia bebas bau tanah, memiliki tekstur yang lembut dan empuk, serta protection glazing 6-8%, sehingga memenuhi standar sertifikasi mutu lembaga nasional dan internasional. Ikan tilapia Regal Springs Indonesia merupakan produk yang tinggi protein berkualitas, tinggi vitamin D dan rendah lemak. Dan ikan tilapia Regal Springs Indonesia aman dikonsumsi karena bebas bahan pengawet, bahan pemutih, antibiotik, hormon pertumbuhan, dan bahan kimia lainnya. Ikan tilapia Regal Springs Indonesia kini tersedia di jaringan supermarket di kota-kota di Indonesia. Nah, demikianlah video kali ini tentang proses pengolahan ikan tilapia. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Deddy Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Deddy Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Deddy Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!